Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan semoga kita selalu sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini, saya akan share analisa pada Euro USD untuk minggu depan. Oke, kita langsung lihat pada time frame weekly. Oke, pada weekly ini, di sini kalau kita lihat ya, ini ada QM sell ya. Jadi harga itu sudah respon ini dari bahu kiri ya. Nah, ini adalah QM sell, di mana pada area atas ini membuat higher high, sedangkan area low ini membuat lower low. Jadi ini merupakan QM sell. Untuk zone entry itu biasanya dari bahu kiri ini sampai ke head, ke kepala ini. Nah, jadi di sini dia sudah ada respon ya. Kita coba marking ini. Nah, ini. Jadi ini harga berpotensi akan turun melalui time frame weekly, adanya setup sell, QM, pattern. Oke, jadi kita boleh siap-siap untuk entry sell. Kita akan cari peluang entry sell. Nah, untuk melihat panduannya, kita boleh gunakan Fibo Musang ya. Jadi kita dipandu Fibo Musang ini, kita mengetahui potensi minimal penurunan ini bisa kita ambil di 161.8. Nah, nanti kita akan lihat area support pada weekly ini ya. Kita lihat ini jika zone 161.8 ini break, maka ini sangat kuat potensinya masuk ke zone 261.8 ini. Ini ya, pada weekly dia merupakan bearish engulfing, sedangkan di daily adalah dominan break sell. Untuk zone 161.8 ini merupakan area yang bagus ya. Ini adalah area yang masih fresh. Jadi kita boleh menunggu harga masuk ke zone ini untuk melakukan entry buy-nya. Jadi zone 161 ini boleh sebagai area entry buy. Nanti kita akan sesuaikan dengan smart money concept pada time frame H4-nya. Oke, sekarang kalau kita lihat teman-teman, ini retracement ya. Jadi ini atas bawah ini. Ini turun lalu naik kembali dan dia masih di angka 75% ya. Jadi dia langsung kembali turun. Nah, sekarang kita akan coba lihat di H4. Apakah masih ada potensi ke atas atau bagaimana? Coba kita cek ini. Pada H4 juga kita ada setup sell ini ya. Jadi di sini juga ada dominan break ya. Ini ya. Ini satu bullish ini di break lebih dari 3 candlestick. Nah, ketika harga turun dan kembali naik, teman-teman, dia tidak mampu nge-close body. Jadi ini potensinya menurut analisa saya ini harga akan turun karena retracement-nya ini sudah di reject. Oke, sekarang coba kita cek untuk pola penurunan di time frame H4 ini menggunakan dominan break sell ini. Nah, dia masuk ya ke zone 161 tapi masih belum menyentuh ya. Langsung naik, turun kembali teman-teman. Di reject juga adanya area yang kita lihat tadi ya pada weekly. Oke, sekarang jika kita perhatikan pada H4 ini, pada H4 ini kita perhatikan untuk area ini merupakan area change of karakter ya, di mana ada perubahan harga ya dari sell menjadi buy. Jadi ini tren masih buy pada H4 sehingga kita simpulkan untuk penurunan ini mencari order block yang tepat di H4. Nah, kalau menurut weekly kita boleh gunakan zone 161 ini ya. Ini merupakan zone 161 pada weekly tadi yang kita marking. Jadi ini sebagai area entry buy untuk mengambil posisi buy-nya sesuai dengan bias pada H4. Kita akan refine area ini. Nah, di sini kita lihat ya. Ini bagus banget areanya karena masih juga fresh ya. Dan ini merupakan area paling bawah ya
di time frame H4 ini ya. Di sini ada change of character, ini order block yang masih fresh dan itu berada di area bawah. Jadi pastinya ada respon ya. Untuk sell tentunya di bawah daripada low yang sudah valid ini. Nah, itulah untuk area buy-nya teman-teman. Sekarang coba kita cek area sell-nya. Melalui H4 kita kan menemukan adanya dominan break sell ya. Jadi di sini harga sudah sempat ya nge-sweep area kosong-kosong ya, tapi rejection itu hanya shadow dan closing body itu di bawah daripada zone kosong-kosong. Jadi ini potensinya harga akan turun. Kita coba cek pada H1. Nah ini pada H1 sudah juga jelas ya, ini ada bearish ya. Jadi ini harga akan turun, boleh kita ambil TP ya, kembali di zone 161 menggunakan setup H4 itu. Untuk jangka panjangnya menggunakan setup pada time frame daily, dominant break. Pada weekly merupakan bearish engulfing. Jadi kita boleh mengambil sampai di area zone entry buy pada H4. Sampai di sini pastinya bisa diikutin ya untuk analisa ini ya. Next kita coba lihat di H1 untuk arah tren ini. Pada H1 ini coba kita cek ini. Ini tidak ada struktur ya, itu merupakan area sideways saja. Struktur terakhir, nah di sini ya, ini ada struktur terakhir di mana zone ini saya perhatikan sudah di break ya. Jadi pada satu inilah area change of karakternya. Nah ini, jadi di H1 dia tren sedang sell, pada H4 masih buy. Oke, sekarang coba kita cek ini untuk area low-nya ya. Kita coba cek low ini dia valid ya. Nah ini sudah valid dan ini tidak mampu di break body. Nah ini ketika dia gagal membuat break body di sini harga langsung reject ya. Tapi karena masih bias sell pada time frame besar ya, daily dan weekly tadi ya, maka harga langsung di reject ya. Harga turun kembali, tapi belum ada boss di sini. Jadi zone yang harus di break body adalah zone shadow paling bawah ini. Sehingga ini terbentuk breakout structure terakhir pada H1. Oke, jadi pada H1 bias sell ya di time frame M15. Nah, pada M15 coba kita lihat internal strukturnya, tentunya dari area bawah aja ya. Dari zone ini coba kita cek ini. Harga turun di sini dia tidak ngebreak ya. Lalu turun lagi, nah dia ngebreak berarti di sini nih. Ini area bosnya nih. Ini low-nya valid dan ini di break. Nah, ini break obstructor. Kita langsung marking di atas ini. Nah, ini ketika di break di area atas ini menjadi change of character buy. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Apakah ini di break? Nah, ini ternyata di break ke atas. Jadi, pada 15 sampai di zone ini, dia ada perubahan harga menjadi buy. Sekarang kita coba lihat ke atas ini. Ini dia menjadi high yang valid. Oke, coba kita cek. Nah, ini di break ya. Itu di break body itu. Jadi struktur DM15 ini bosnya. Coba kita lihat area bawah. Area bawah itu zone ini ya. Jadi melalui M15 bias buy. Nah, tapi seperti ini teman-teman. Kalau kita perhatikan mungkin nanti di zone ini akan ada respon ya. Dan biasanya respon ini tidak begitu kuat ya karena ini di time frame kecil ya. Nah, ini shadow candle ini ya. Ini adalah area entry ya. Tapi kalau kita perhatikan teman-teman lebih detail, ini membentuk change of character ya di sini. Tapi di sini fullback tidak ada ya. Nah, ini
kita lihat sampai ke zone ini tidak ada fullback. Jadi fullback-nya yang harus di-break adalah zone paling bawah ini. Nah, biasanya seperti ini rentan akan ditembus ya. Jadi di posisi saat ini kita harus hati-hati. Jika nanti dia membuat high key yang baru, teman-teman, maka kita boleh dapatkan di area terdekat untuk fullback-nya. Jadi kita boleh pantau area ini. Tentunya harus ada konfirmasi karena time frame M15 ini akan kalah dengan time frame yang besar. Jadi akan rentan di break untuk membentuk change of karakter nantinya di zone ini. Karena ada setup sell pada time frame daily dan juga time frame weekly. Nah, itu teman-teman. Jadi hati-hati di posisi saat ini. Karena di M15 ini sekali lagi bos ke atas. Nah, ini. Oke. Jadi kita harus tunggu nanti konfirmasi untuk menggunakan zone ini buy-nya karena cukup berisiko. Ini adalah time frame kecil. Oke teman-teman, jadi saya rasa ini sudah cukup jelas ya untuk multi time frame kita sudah analisa dan kita sudah memahami per masing-masing time frame. Oke, semoga analisa kita ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.